Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Pujiastuti. Saya dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam channel kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional Indonesia. Permainan tradisional sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Disebut tradisional sebab permainan ini hanya menggunakan peralatan dan bahan permainan yang sederhana dan mudah didapat. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, eksistensi dari permainan tradisional ini mulai kehilangan peminat dan semakin lama hilang dari pusaran penggunaannya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikannya. Nah, baiklah, langsung saja. Berikut ini adalah beberapa macam permainan tradisional yang perlu kita lestarikan. Yang pertama, gobak sodor. Macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Yang pertama adalah gobak sodor. Sebelum melakukan permainan ini, para pemain terlebih dahulu harus membuat garis kotak-kotak yang nantinya akan menjadi daerah salah satu kelompok saat menjadi penjaga. Umumnya permainan ini dibagi menjadi dua kelompok, di mana setiap kelompok minimal berjumlah 3 orang. Satu kelompok bertugas sebagai penjaga kotak atau daerah tersebut, sementara kelompok lain yang disebut penyerang harus mampu melewati daerah tanpa bersentuhan dengan kelompok penjaga. Yang kedua, lompat tali karet. Lompat tali karet merupakan macam permainan tradisional di Indonesia yang umumnya sering dilakukan oleh anak perempuan. Jumlah permainan lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara itu pemain lainnya harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Yang ketiga, terdapat kelereng. Macam permainan tradisional yang umumnya digemari anak laki-laki lainnya ialah kelereng. Permainan ini dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun luar ruangan. Aturan dalam permainan kelereng cukup beragam. Hal ini tergantung tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh pada beberapa kelereng. Selanjutnya yang keempat, permainan layang-layang. Salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia yaitu layang-layang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat terbuka, seperti lapangan hingga persawahan. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk burung, naga, hingga perahu. Tak hanya dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa pun cukup gemar bermain layang-layang. Apalagi pada saat musim kemarau tiba, hampir di berbagai daerah dapat ditemui orang-orang yang bermain layang-layang. Nah, yang kelima, engrang. Engrang merupakan salah satu macam permainan tradisional yang menggunakan batang bambu. Permainan ini diperlukan oleh keahlian khusus. Pasalnya, menaiki engrang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga bagi para pemula, sebelum berjalan menggunakan engrang, sebaiknya berlatih menaiki engrang terlebih dahulu. Nah, yang keenam ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Cara memainkan bola bekel cukup mudah, yaitu melempar bola bekel ke atas. Kemudian pemain harus mengambil beberapa kerikil atau benda kecil yang telah disepakati. Apabila salah satu pemain tidak berhasil mengambil beberapa kerikil itu, maka permainan akan dilanjutkan kepada pemain berikutnya. Nah, yang ketujuh terdapat cublak-cublak sweng. Cublak-cublak sweng merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini sangat membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang, di mana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lainnya meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk, lalu memindahkan kerikil yang digenggamnya dan menyanyikan lagu cublak-cublak sweng. Yang kedelapan terdapat engklek. Engklek merupakan salah satu macam permainan tradisional yang cukup digemari pada anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Ada beberapa jenis petak yang bisa digunakan untuk bermain engklek, seperti bentuk huruf L, kincir angin, hingga bentuk gunung. Aturan permainan engklek yaitu terlebih dahulu pemain melempar koin ke kotak yang paling dekat. Kemudian pemain harus melewati petak tersebut dan tidak boleh menginjak koin yang telah dilemparnya. Setelah itu, pemain kembali ke garis awal dan mengambil koin tersebut, lalu melanjutkan melempar ke kotak berikutnya. Selanjutnya yang ke-9 terdapat petak umpet.
Macam permainan tradisional ini cukup mudah dilakukan ialah petak umpet. Hampir setiap anak yang tinggal di Indonesia pasti pernah bermain petak umpet. Aturan permainan ini yaitu salah satu pemain harus menjaga pos dengan mata terpejam. Sementara pemain lainnya harus bersembunyi di tempat yang paling aman. Setelah beberapa hitungan, menjadi pos harus mencari pemain yang bersembunyi. Yang ke-10 terdapat congklak. Congklak sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Congklak dimainkan menggunakan cangkak kerang yang juga disebut biji congklak dan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nantinya akan diisi pada lubang papan congklak itu. Nah, yang ke-11 terdapat patok lele. Permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok masing-masing terdiri dari minimal 2 orang. Alat yang dibutuhkan yaitu 2 potong bambu dengan ukuran kecil dan satunya lagi buat bambu dengan berukuran 30 cm. Setelah alat sudah dipersiapkan, letakkan bambu besar di antara 2 batu, lalu pukul dengan bambu kecil. Jika ada permainan yang tidak memukul bambu dengan baik, beri dia hukuman. Nah, hukuman untuk yang kalah itu biasanya disuruh untuk menggendong yang menang. Nah, selanjutnya yang ke-12, ular naga panjang. Zaman dulu, permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak. Biasanya mereka akan berkumpul di lapangan dan akan semakin seru jika dimainkan ramai-ramai. Permainan ini bisa dimainkan dari 7 orang. Cara bermainnya mudah. Pertama, tentukan 2 orang, siapa yang menjadi penjaganya. Sisanya berjalan melewati penjaga, agar permainan lebih adil. Tentukan penjaga dengan cara home pimpa. Setelah penjaga sudah ditentukan, maka sisa orangnya harus berbaris dan menaruh tangan di pundak teman yang di depannya. Nah, yang ke-13 terdapat dam-daman. Dam-daman merupakan salah satu macam permainan tradisional Indonesia yang mirip dengan catur. Hal saja aturan dalam permainan ini lebih sederhana. Jika pada permainan catur, poin bergerak sesuai posisinya. Pada permainan dam-daman, setiap poin hanya dapat melangkah mengikuti garis, baik ke depan, ke samping, atau diagonal. Untuk memakan poin atau dam lawan, kita hanya cukup melompatinya saja. Nah, jika lawan tidak mau memakan poin kita meskipun ada kesempatan, maka lawan bisa terkena hukuman dan kita bisa mengambil 3 poin lawan. Untuk memenangkan permainan ini, salah satu pihak harus bisa mengelilingi daerah segitiga atau ekor lawan. Nah, selanjutnya yang ke-14, gasing. Salah satu macam permainan tradisional gasing yang sudah ada sejak zaman kuno ini umumnya dimainkan oleh anak laki-laki. Permainan ini terbuat dari kayu dan bentuk unik seperti bawang merah besar, namun memiliki pentolan di atasnya. Cara bermainnya pun sangat mudah dengan menggunakan tali yang terbuat dari kulit pohon yang dililit pada pentolan gasing kemudian dilempar sekuat-kuatnya ke tanah. Biasanya tiap orang memiliki teknik khusus agar gasingnya dapat berputar paling lama. Nah, yang ke-15, boy-boyan. Permainan boy-boyan merupakan salah satu macam permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melemparkan bola kecil pada tumpukan pecahan genteng atau batu yang dipipih. Alasan permainan ini dinamakan boy-boyan karena pada zaman dahulu pemain yang memainkan permainan ini lebih banyak anak cowok yang dalam bahasa Inggrisnya boy. Maka dari itu, masyarakat menyebutkan permainan boy-boyan. Nah, yang ke-16 ada rangku alu. Permainan rangku alu merupakan salah satu macam permainan tradisional dan juga tarian dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rangku alu biasanya dimainkan sebagai syukuran dan ekspresi rasa bahagia untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan. Biasanya pada saat bulan purnama, para remaja berkumpul untuk memainkan permainan ini. Bermain rangku alu membutuhkan 4 orang untuk memegang 4 tongkat bambu yang masing-masing bambu memiliki panjang 2 meter. Memiliki tongkat membentuk palang dan menggerakkannya sementara tugas pemainnya harus melompat-lompati kotak-kotak bambu yang terbentuk dari gerakan buka tutup tanpa terjepit bambu itu sendiri. Nah, yang ke-17, ketapel. Permainan ketapel merupakan permainan tradisional yang multifungsi. Selain untuk bermain lempar-lemparan, ketapel juga bisa digunakan untuk berburu mangga, rambutan, maupun buah-buahan lainnya. Pada zaman dahulu, anak-anak menggunakan ketapel untuk berburu binatang seperti burung. Permainan ketapel ini terbuat dari kayu
yang berbentuk huruf Y dengan tinggi sekitar 25 cm. Bagian atas ketapel diikat dengan karet dan di tengah-tengahnya diikat sebuah kulit sebagai tempat batu yang akan dilontarkan. Cara mainkan ketapel ini sangat mudah. Setelah ketapel dibuat, letakkan batu atau kerikil pada kulit yang sudah dibuat tadi, lalu tarik ketapel dengan kuat dan arahkan pada sasaran lalu lepaskan. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.